Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, selalu bersemangat di dalam Tuhan, dan berlimpah dengan berkat-berkat-Nya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu maha baik buat kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya kita bekerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Tapi ada juga yang lebih karena lembur atau punya waktu kerja yang berbeda, yaitu shift siang sampai malam. Dalam waktu-waktu kerja kita, perusahaan tempat kita bekerja menuntut kita untuk mengalokasikan waktu dan pikiran bagi pekerjaan. Tujuannya adalah supaya kinerja kita menjadi maksimal dan hasil kerja kita menjadi baik. Tentu saudara bekerja merupakan juga sebuah mandat dari Tuhan. Tapi kita perlu menyeimbangkan waktu dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu juga yang kita khususkan bagi Tuhan. Tentu bekerja juga kita dedikasikan untuk Tuhan. Tapi waktu-waktu secara khusus dalam keseharian kita perlu juga dedikasikan bagi Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 26 ini tertulis, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya, di sini dinyatakan tentang keturunan Kain dan keturunan Set. Kain dan Set, dua-duanya adalah keturunan Adam dan Hawa. Sebenarnya Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, tapi Habel dibunuh oleh Kain. Kemudian lahirlah Set sebagai pengganti Habel. Nah, dalam ayat-ayat sebelum ayat 26 dari kitab Kejadian 4 ini tertulis tentang keturunan Kain. Mereka berfokus untuk membangun kehidupan mereka secara lahiriah. Mereka membangun kota, membuat alat-alat tembaga, mengembangkan seni dan budaya. Ada yang mahir memainkan alat musik, kecapi dan suling. Ada yang memelihara ternak. Ada yang menjadi tukang tembaga dan tukang besi dan sebagainya. Mereka fokus dalam berbagai pekerjaan mereka. Mereka membangun perusahaan duniawi mereka. Tentu tidak salah membuat perusahaan, membangun bisnis. Tidak salah. Tapi kelihatannya Kain dan keturunannya melupakan Tuhan dan lebih berfokus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Berbeda dengan keturunan Kain, ketika keturunan Set lahir, yaitu anaknya bernama Enos, di situ dituliskan, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Enos punya arti lemah atau fana. Dan penamaan Enos ini, anak dari Set, mengandung makna bahwa Set mengerti keberadaan manusia yang lemah dan fana, tidak berdaya. Dan karena itu, manusia membutuhkan Tuhan. Kelahiran Enos disebutkan di sini, membuat orang-orang pada waktu itu mulai memanggil nama Tuhan. Kelihatannya ada masa di mana mereka seakan-akan lupa kepada Tuhan dan berfokus pada kegiatan-kegiatan serta aktivitas harian mereka.
Tapi ketika Enos lahir, mereka ingat akan Tuhan. Mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Kalau keturunan Kain sibuk membangun institusi duniawi, keturunan Set mulai membangun institusi rohani. Mereka beribadah dan mengingat akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kegiatan, pekerjaan, bisnis, usaha kita membuat kita melupakan Tuhan. Hidup kita perlu kita seimbangkan antara bekerja dan beribadah, antara mengingat pekerjaan dan mengingat Tuhan, antara waktu untuk kantor dan waktu untuk Tuhan. Dan secara keseluruhan, biarlah hidup kita dedikasikan untuk Tuhan. Entah kita berada di kantor, di tempat kerja, dimanapun, biarlah hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, mengingat akan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu hidup kita yang hanya sementara di dunia ini, biarlah hati dan pikiran kita senantiasa mengingat akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa. Kembali mengingatkan kami akan keberadaan kami sebagai manusia yang fana, yang lemah tidak berdaya. Kami kadang-kadang lupa akan keberadaan kami, merasa diri kami hebat dan bisa melakukan segalanya. Padahal kami ini tidak berdaya, kami tidak berkuasa atas diri kami dan kehidupan kami. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang memegang semuanya dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali lupa akan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu ingat kepadamu, memberi waktu bagimu Tuhan, memanggil nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk senantiasa ingat akan Engkau Tuhan dan menuruti akan firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami kesembuhan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.